Bu Ganis, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eti, sehat. Bagaimana kondisi Bu Eti saat ini? Semoga juga sehat ya Bu. Jangan lupa bahagia. Alhamdulillah Bu Ganis, saya juga sehat. Sebelumnya saya minta maaf Bu Ganis, apakah Bu Ganis ada waktu untuk saya sebentar? Ya Bu Eti, ada yang bisa saya bantu? Saya itu mau bercerita Bu tentang permasalahan yang sedang saya alami. Apakah Ibu Ganis bisa membantu saya? Boleh Bu Eti, jika bisa, pasti saya bantu dengan senang hati. Apa yang Ibu sampaikan? Begini Bu Ganis, saya sedang punya masalah itu di sekolah. Tadi pagi itu ada salah satu ibu dari murid saya yaitu Faiz menemui saya di sekolah. Beliau itu menuturkan bahwa anaknya si Faiz itu sering diejek oleh Arfan dan Wisli. Beliau itu menuturkan bahwa Arfan dan Wisli selalu mengejek Faiz dengan kata-kata yang jelek sehingga Faiz enggan untuk berangkat ke sekolah, bukan Nis? Ya Bu Eti, jadi menurut Bu Eti, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Iya, Bu. Saya mengharapkan itu solusi atas permasalahan yang sedang saya alami ini, Bu. Saya takut salah langkah dalam mengambil keputusan, karena bagaimanapun juga mereka semua adalah murid-murid saya. Menurut Bu Eti, seperti apakah kesadaran mereka saat di kelas itu, Bu? Lah itu Bu, saya juga kaget dengan kelakuan mereka di luar kelas. Saya lihat mereka semua saat di dalam kelas itu baik-baik saja. Bahkan Arfan itu duduknya bersebelahan dengan Faiz. Mereka juga sering bertukar alat tulis saat mengerjakan tugas di kelas. Dan mereka juga sering bercanda bersama. Tapi ternyata di luar kelas mereka sering mengejek seperti itu. Saya kaget sekali, Bu. Sabar Bu Eti, atur nafas dulu Bu, kita tenangkan diri Ya. dulu. Nah, sekarang menurut Ibu, kira-kira hal apa saja yang bisa membuat apa dan Gisli melakukan hal tersebut kepada Faiz? Saya masih meraba-raba, Bu. Mungkin saja ada masalah di antara mereka. Ya, jujur saja, saya juga baru tahu ini tadi dari laporan orang tuanya Faiz, Bu. Jadi saya masih bingung apa yang sedang terjadi di antara mereka. Bahaya sekali ya, Bu. Rasanya bullying sudah terjadi di kelas saya itu. Iya Bu, betul sekali. Tidak bisa kita pungkiri, bullying itu memang sangat berbahaya. Bullying itu merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang maupun sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang dirasa lemah dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus melakukan pencegahan perundungan anak sedini mungkin ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Apa yang dilakukan oleh Arfan dan Wisli itu sudah menyakiti psikis Faiz dengan kata-kata yang tidak pantas, sehingga Faiz itu akhirnya merasa kurang bersemangat ketika berangkat sekolah. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi di sekolah saya, Bu. Padahal sejak awal tahun pelajaran itu, bahkan setiap hari, saya sudah mewanti-wanti semua siswa untuk tidak melakukan bullying kepada semua teman. Bahkan siapa yang melakukan bullying itu akan saya beri hukuman, tetapi nyatanya malah terjadi bullying di siswa saya. Itu ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah dengan mengancam murid itu bisa memberikan hukuman yang efektif ya Bu ya? Iya, Bu. Ternyata sangat-sangat tidak efektif ya, Bu. Padahal saya sudah mengeluarkan seluruh ancaman saya. Ternyata hanya mempan saat mereka ada di dalam kelas. Saat mereka di luar kelas, seolah-olah itu mereka itu sudah bebas. Jadi mereka tidak mengindahkan sama sekali perkataan dari saya.
sabar ya Bu ya. Ingat, semua itu pasti ada hikmahnya. Kemarin saya membaca tentang kategori bullying yang bisa dilakukan oleh anak-anak nih, di mana anak-anak itu sekarang ini memiliki pengaruh yang sangat luas. Menurut Ibu, bullying yang seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Di mana anak-anak itu bisa juga melakukan bullying kontak fisik, kontak verbal langsung, perilaku nonverbal langsung, perilaku nonverbal tidak langsung, ataupun cyberbullying. Nah, kira-kira bullying yang seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut? Wah, ternyata bullying itu pembagiannya juga banyak nih Bu. Berarti apa yang terjadi di kelas saya itu adalah bullying kontak verbal langsung ya Bu. Karena yang dilakukan Arfan kepada Faiz itu adalah mengejek dengan kata-kata jelek itu. Baiklah, sekarang Ibu sudah tahu kan akan akar permasalahannya, di mana mereka melakukan kontak verbal langsung. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Rencana saya, Bu, saya akan memanggil satu persatu para siswa yang terlibat itu, Bu. Saya akan tanyakan permasalahannya dari hati ke hati, mungkin lebih mengena ya, Bu. Nanti kemudian saya akan simpulkan dan mencari solusi atas permasalahan mereka. Saya akan menerapkannya dengan segitiga restitusi, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu. Restitusi itu juga bisa dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oh iya, benar Bu. Saya juga akan menguatkan karakternya agar dia bisa membuang karakter negatifnya itu dan bisa menguatkan karakter yang baik pada diri mereka. Ya Bu, benar sekali. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana ke depannya? Saya akan menjadikan hal ini itu sebagai pelajaran bagi anak-anak yang lain, Bu, agar tidak melakukan hal yang sama. Saya akan mengangkat permasalahan ini saat ada di dalam kelas. Namun saya tidak akan membawa nama-nama anak yang terlibat. Dan nantinya saya akan menambahkan di kesepakatan kelas yang kita buat bersama anak-anak tentang anti-bullying tersebut, Bu. Baik Bu Eti, kemudian langkah yang diambil Ibu Eti itu sudah bagus sekali. Saya setuju dengan itu Bu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Bu, karena tadi saya merasa sangat bingung mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Saya itu takut salah langkah, makanya saya berkonsultasi dengan Bu Ganis. Syukurlah Bu, Alhamdulillah jika Ibu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan berkomitmen menghilangkan bullying di kelas saya, Bu. Saya akan merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan tentang stop anti-bullying. Karena kejadian ini sangat berdampak buruk pada diri Faiz dan kejadian tersebut saat di luar kelas. Maka saya juga akan membangun komunikasi efektif dengan wali murid untuk ikut memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang dampak bullying. Saya juga akan berusaha menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, serta menciptakan kasih sayang antar sesama teman, sehingga mereka tidak akan melakukan bullying ke temannya lagi. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Eti. Saya sangat setuju. Mohon segera ditindaklanjuti. Nanti kalau sewaktu-waktu butuh bantuan, saya siap membantu Bu Eti. Iya, Bu Ganis, terima kasih banyak. Nah, Bu Eti, setelah kita bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Bu Eti? Alhamdulillah, Bu Ganis, saya merasa beban pikiran saya itu hilang seketika, Bu Ganis. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu dan solusi yang saya dapatkan untuk masalah yang sedang saya alami ini. Sama-sama Bu Eti. Semoga rencana yang sudah Bu Eti susun dapat dilaksanakan dengan baik. Jangan lupa beri saya kabar jika pelaksanaannya sudah berhasil ya Bu.
Siap, Bu. Pasti saya kabarkan. Terima kasih banyak ya, Bu. Selamat melanjutkan kegiatan lainnya, Bu. Sama-sama, Bu. Sampai jumpa lagi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu. Mohon izin. Bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Boleh, Ibu, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu aktivitas Ibu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu? Iya, boleh ya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu. Saya mau bercerita tentang permasalahan saya yang sedang saya alami di dalam kelas. Mungkin dengan saya bercerita, saya bisa menemukan hal baru yang nantinya bisa saya terapkan di kelas saya. Apakah Ibu bersedia membantu saya? Baik, Bu Ganis. Jika saya bisa, pasti akan saya bantu Bu Ganis dengan senang hati. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Belakangan ini saya sering dibuat terheran-heran dan juga sedikit emosi dengan tingkah kedua murid saya ini, Bu. Di mana Faik dan Bima ini sering tidak fokus saat jam pelajaran. Mereka terkesan meremehkan materi yang disampaikan dan justru asik saling memberikan isyarat dan melempar benda-benda kecil satu sama lain yang dapat mengganggu teman lainnya. Sehingga suasana di kelas jadi kurang kondusif, Bu. Baik, Bu Ganis. Selanjutnya, apa yang ingin Ibu Ganis diskusikan dalam pertemuan kali ini dengan saya? Jadi, di sini saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami tadi, Bu. Di mana kedua anak tersebut tidak bisa fokus dalam pelajarannya. Nah, di sini anak tersebut mempengaruhi proses pembelajaran. Saya merasa kebingungan bagaimana cara mengatasinya, Bu. Iya. Menurut Bu Ganis, sikap mereka tersebut itu dikarenakan oleh apa ya? Sehingga mereka itu bisa melakukan hal tersebut. Begini, Bu, jadi saya itu mengamati segala tingkah geriknya mereka, nggih, Bu, nggih, di mana ada beberapa hal yang menurut saya itu menyebabkan sikap mereka seperti itu. Yang pertama, mereka itu memiliki kondisi keluarga dan pengasuhannya yang hampir sama, di mana mereka berdua itu tinggal bersama neneknya yang orang tua mereka itu bekerja. Yang satu bekerja di luar negeri, yang satunya bekerja pulangnya sore hari. Sehingga mereka itu seperti kurang perhatian. Yang kedua, mereka seperti kurang motivasi belajar, Bu. Jika anak tadi itu tidak apa itu namanya sudah merasa bosan, mereka akan beraktivitas seenak mereka. Yang ketiga, mereka itu sulit untuk menerima materi. Jadi mereka seperti enggan untuk memperhatikan materi tersebut, Bu. Oh iya, iya. Menurut Bu Ganis, dengan penyebab seperti itu apa saja hambatan yang Ibu alami ketika berada di dalam kelas? Hambatan yang saya alami ketika berada di dalam kelas dengan situasi tersebut itu kondisi kelas menjadi kurang kondusif. Saya kesulitan untuk mengendalikannya sehingga pembelajaran saya itu kurang tepat sasaran. Kemudian hambatan lain yang saya alami dengan sikap mereka yaitu saya kesulitan menumbuhkan kesadaran diri dalam hal belajar. Hal itu membuat teman-teman yang lainnya itu jadi merasa terganggu seperti itu, Bu. Nggih, sabar Bu Ganis, atur nafas, ambil nafas, keluarkan, semangat membersamai anak-anak ya. Menurut Ibu, apa saja solusi yang dapat Ibu terapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Bu? Solusi yang bisa saya terapkan dalam menghadapi hal-hal tersebut itu salah satunya gitu nih, saya Nggih. itu menjalin kolaborasi dengan orang tua, di mana saya
menjalin komunikasi terbuka, serta melakukan kerjasama dengan mereka, melibatkan orang tua untuk mempersiapkan diri bahwa anaknya siap untuk belajar. Yang kedua, saya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan murid. Memastikan tempat belajarnya bersih, tempat duduknya sesuai, dan memiliki cukup pencahayaan. Yang ketiga, saya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan yang keempat, saya memberikan tekanan terkait dengan kedisiplinan kepada murid dalam menyelesaikan tugas, supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ya, betul sekali Bu Ganis. Fokus belajar itu menjadi salah satu kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Solusi yang diberikan Ibu Ganis itu sudah bagus. Sekarang adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah Ibu pertimbangkan? Ada Bu, konsekuensi dari setiap solusi tersebut, di mana saya harus lebih aktif dalam bersosialisasi dengan orang tua, kemudian harus lebih kreatif dalam mengemas sebuah pembelajaran, dan sering memotivasi anak supaya tumbuh kesadaran diri dalam belajar dan memberikan rentang waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi saya lebih mendisiplinkan anak lagi, Bu. Nggih. Apakah solusi yang Ibu pertimbangkan tadi efektif untuk dilakukan, Bu? Iya, Bu. Ternyata dari sini saya bisa menangkap bahwa masih ada solusi yang saya rasa kurang efektif diterapkan, di mana saya memberikan tekanan kepada anak dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Justru dengan tekanan itu, mereka semakin tidak bisa menyelesaikan karena dia merasa tertekan atas apa yang saya berikan tadi. Ternyata mereka masih belum sepenuhnya bisa mandiri dan masih membutuhkan bimbingan, Bu. Baik. Kita sudah tahu akar permasalahannya, Bu, yaitu yang timbul dari diri anak sendiri dan dari faktor luar anak tersebut. Sekarang strategi apa yang ingin Ibu lakukan supaya dapat menerapkan solusi tersebut? Strategi yang ingin saya terapkan itu, saya ingin lebih erat menjalin kolaborasi dengan orang tua, melakukan komunikasi dua arah, supaya saya bisa mendapatkan masukan juga. Kemudian saya mengajak anak-anak untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya dan meningkatkan kompetensi diri dalam memvariasikan metode pembelajaran, salah satunya yaitu pembelajaran berbasis proyek, Bu. Nggih, bagus sekali, Bu. Strategi yang Ibu buat itu sudah bagus karena melibatkan anak untuk secara langsung. Sepertinya menarik ya, Bu ya. Kemudian setelah itu apa rencana Ibu ke depannya? Ya, Bu. Jadi rencana saya ke depannya itu saya menerapkan strategi tersebut dengan melibatkan orang tua murid serta menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran dalam melakukan pembiasaan-pembiasaan serta motivasi belajar yang dapat mengembalikan fokus belajar anak, dan bonusnya nanti dapat menguatkan penanaman karakter, Bu. Ya. Langkah yang diambil Bu Ganis itu sudah bagus sekali. Saya setuju dengan itu, Bu Ganis. Alhamdulillah, syukurlah Bu, saya merasa lega karena saya merasa mendapatkan dukungan dari Ibu. Alhamdulillah juga Ibu sudah setuju dengan apa yang saya rencanakan. Syukurlah kalau Ibu Ganis sudah lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, kesimpulan apa yang diperoleh dari sesi coaching saat ini, Bu? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan hari ini, bahwasannya segala sesuatu yang terjadi dalam kelas itu pasti ada faktor penyebabnya, baik itu dari diri siswa tersebut maupun dari luar dirinya. Hal tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam keberhasilan tujuan pembelajaran. Dari hambatan tersebut juga pasti akan ada solusinya yang bisa kita ambil supaya bisa memberikan dampak positif dari masalah tersebut, salah satunya yaitu dengan menerapkan strategi tepat sasaran. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Saya sangat setuju. Lah, setelah itu, siapa saja yang menurut Ibu akan terlibat dalam menjalankan aksi Ibu itu? Terima kasih, Bu.
aktor yang terlibat dalam aksi saya itu pimpinan sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian rekan sejawat yang membantu saya dalam merancang kegiatan dan membantu saya dalam memotivasi belajar murid serta orang tua yang menjadi tonggak dalam kesuksesan pengasuhan anak, Bu. Baik, baik. Kalau seperti itu, Bu. Semoga apa yang menjadi tujuan dan rencana Ibu itu bisa terlaksana dengan baik dan memberi dampak yang besar untuk lembaga kita. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Ganis? Alhamdulillah, Bu. Saya merasa beban pikiran saya lebih ringan. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu dan bimbingan yang diberikan. Saya merasa mendapatkan kepercayaan diri dalam menerapkan apa yang menjadi rencana saya. Ya, sama-sama Bu Ganis. Tetap semangat membersamai anak-anak ya Bu. Ya, Beri Bu. saya kabar jika pelaksanaannya sudah berhasil ya Bu, supaya nanti bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Siap, Bu. Pasti saya kabarkan. Terima kasih banyak nih, Bu, ya. Selamat menjalankan kegiatan lainnya, Bu. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Sama-sama Bu, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.